PTN Bakti tadi, kakak di sini juga ada bahan ajar berbasis digital dengan menggunakan flipbook. Nah, flipbooknya tuh seperti ini. Nah, untuk flipbook ini ini ada materinya pengukuran luas bangun datar. Sebelumnya kakak mau tanya, kan adik-adik udah ada kan belajar pengukuran luas bangun datar? Nah, itu biasanya pakai bahan ajar berbasis buku biasa. Nah, ini yang bentuk digitalisasinya. Nah, ini ada tombol next. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan digital. Nah, adik-adik bisa membaca bahan atau materi ajarnya di layar. Nah, di sini ada macam-macam bangunan datar. Apa aja macam-macam bangunan datarnya? Siapa yang mau membacakan yang itu? Ayo, nggak apa-apa. Mau? Coba dek baca macam-macam bangunan datar. Macam-macam bangunan datar. Satu, persegi. Ketawa. Ayolah. Persegi. Dua. Pandai tak? Kok nggak pandai? Panjang. Yang keempat. Oke, tawa. Ada layang-layang, lingkaran, segitiga, trapesium. Nah, di bahan ajar ini nanti juga ada luas persegi. Nah, ini contohnya rumus luas persegi. Apa rumus luas perseginya? Itu bahan ajar berupa flipbook ya. Nah, ini dia bisa di flip. Ada luas persegi panjang. Coba dibaca lagi deh rumusnya satu. Luas persegi panjang rumusnya Panjang dan lebar. Nah, juga ada contoh dari cara mencari luas persegi panjang tersebut. Lalu ada belah ketupat yang mana rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, ini profil penulis, ada trapesium juga. Nah, itulah bahan ajar berbasis digital. Nah, selain ini kakak juga ada LKPD. Nah, LKPD-nya juga berbasis flipbook. Di kelas adik-adik udah ada pakai LKPD belajar? Belum. Oh, belum. Tapi ada kan pembelajarannya yang berkelompok-kelompok? Ada. Nah, ini LKPD nih. Nah, di dalam pembelajaran kalau kita memakai LKPD, adik-adik itu nanti akan dibagi tuh per kelompok sesuai dengan jumlahnya. Sekarang adik-adik biasanya sekelas itu ada berapa? 13. Oh, 13 orang. Hadir semua? Enggak. Berapa orang sakit? 1. Nah, ini LKPD, yang mana LKPD ini tuh termasuk pada materi tadi yang kita ajarin sama dengan penugasan. Nah, di LKPD ini ada tujuan pembelajaran. Nah, pada LKPD juga ada alat dan bahan yang akan dibutuhkan dalam pengerjaannya. Ada latihan soal bangun datar. Nah, nanti adik-adik akan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD atau aktivitas yang ada di LKPD seperti itu. Nah, sekian dari kakak sampai di sini dulu. Kakak kembalikan kepada teman kakak.
dipanggil Widya, asal dari Sumedang, orang sini. Iya. Udah pada semangat kan? Nah, sekarang kita akan belajar matematika tentang luas bangun datar. Nah, di sini Ibu ada media pembelajarannya berupa PPT interaktif. Nah, sekarang kita akan pencet next. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ice breaking, kuis, kesimpulan, dan refleksi. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita boleh dibaca? Menentukan luas berbagai bentuk bangun datar dengan cepat. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan bangun datar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, sama seperti sebelumnya, materi pembelajarannya yaitu luas bangun datar. Kita pencet slide. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Ada yang tahu? Bangunannya itu datar, Bu. Oh, bangunannya datar. Kenapa datar? Karena bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki tinggi dan tidak bisa dilihat dari segala arah. Beda dengan bangun ruang ya. Nah, kita next. Nah, ini jawabannya. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang mempunyai permukaan datar. Nah, konsep luas bangun datar. Di sini ada definisi dan satuan. Dengan kita klik definisi. Ini satuan. Nah, di sini ada rumus-rumus luas bangun datar. Salah satunya ada trapesium. Ada yang tahu rumus trapesium? Tidak tahu, Bu. Kita klik. Nah, rumus trapesium itu ada setengah dikali A tambah B dikali T. Yang mana A tambah B itu ada sisi sejajar, CD sisi miring, T itu tinggi. Seperti yang ditampilkan. Dengan luas jajar genjang, coba dibaca. Jajar genjang itu jajar genjang L sama dengan A kali T. Catatan alias B. Nah, ini juga ada luas layang-layang. Rumusnya setengah D1 D2. Ya, dan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke home. Nah, kita ice breaking dulu. Sebelum nanti kita kuis. Nah, yuk kita ice breaking. Coba berdiri. Kita ice breaking, tepuk semangat. Ayo. Siapa yang mau memimpin? Siapa ketua kelasnya? Nah, ayo
membaca di rumah ya dengan mengklik sebuah link. Nah, nanti linknya akan dibagikan. Nah, di sini bahan ajarnya mengenai pengukuran luas bangun datar. Nah, ada materi-materi yang tadi, rumus persegi, rumus luas persegi panjang, belah keempat, dadar genjang, layang-layang, lingkaran, segitiga, dan trapesium. Nah, selanjutnya juga ada LKPD digital. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik, sama dengan LKS. Nah, nanti kita bisa belajar berkelompok dengan menyelesaikan aktivitas atau pekerjaan yang ada di LKPD. Nah, LKPD-nya seperti ini. Nah, ini LKPD-nya. Nah, setelah ini kita masuk kuis. Kita cobakan kuisnya ya. Nah, yuk kuis. Nah, berikutnya. Nah, ini kuisnya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 15 cm. Luasnya adalah Ya, panjang dikali lebar. Luas dari persegi panjang. Siapa yang tahu? Coba, nggak apa-apa sana kita coba tebak. Kemana? Jadi 30. Hah? Nih. Ya, bukan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan mengerjakan kuis berbasis digital. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Maaf jika ada salah dalam penyampaian. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah ada beberapa produk yang telah kami menjalankan selama terkait pembelajaran singkat. Di sini ada namanya website SID. Awalnya itu kan kami bikin dulu nama ajarnya, video pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran itu di Kansabut. Setelah itu baru nanti kami bikin dia dimasukkan dalam SID ini ke dalam website terus menu-menu dengan adanya SID ini, jadi dengan sudah terbentuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Dian Ini. Saya dari kampus Universitas Negeri Padang dari jurusan Bisnis. Jadi di sini jurusan saya ingin mewawancarai Ibu terkait penggunaan media digital
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Lilian Asmi. Saya dari jurusan PDMD Universitas Indonesia. Nah, izin mewawancara dulu terkait pengembangan kerja berbasis digital secara ini serta memperkenalkan produk inovasi di tangan tersebut. Nah, sebelumnya ini ada produk inovasi digital yang kami rancang dan menu atau lengkapan dari materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran berkaitan dengan izin ada menu belajar, produk menu belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran dalam tulisan dengan modul seperti ini bisa sekali kita sudah input semua mau Saya Novia Susanti, guru kelas 3, mengajar di SDN 08 Batanganan. Sudah berapa lama mengajar di sekolah? Kalau yang di sekolah ini baru 5 tahun, Berarti dari tahun berapa, Bu? dari tahun 2019. Sampai sekarang. Nah, untuk kelas di sekolah ini ada berapa, Bu? 7 kelas, kelas satunya paralel, 2 lokal, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6, 1 lokal. Jumlah keseluruhan di sekolah ini Termasuk kepala sekolah. Iya. Berarti kami guru kelas ada 7 orang, guru bidang studi ada 2 orang, kemudian ditambah 1 dengan kepala sekolah. Berarti 10 orang. kelas tadi Ada 7 orang, guru bidang studi 2 orang. untuk jumlah kalau boleh tahu yang PNS berapa? Kalau PNS dengan kepala sekolah ada 3 orang, kemudian P3K kami ada 3 orang, honorer sedikit. Untuk Di sini banyak prestasi, salah satunya itu sekolah kami mengikuti lomba cerdas Quran, kemudian FL2SN, terus ada lagi lomba PAIS, bintang PAIS, kemudian yang baru-baru ini mengikuti lomba cerpen apa itu namanya? apakah Ibu dalam meningkatkan kurikulum nasional seperti Dikdagri atau masih kurikulum Kami masih menggunakan kurikulum merdeka, tapi kami sudah belajar sedikit-sedikit tentang Dikdagri. metode pembelajaran apa yang sering digunakan di Dikdagri? Biasanya kami sering menggunakan metode pembelajaran ceramah, selain itu juga ada namanya PBL. Iya. Apakah Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran berspesialisasi? Berarti tadi katanya sudah. Bu, apakah sekolah menyediakan fasilitas digital yang memadai? Sekolah menyediakan seperti wifi, kemudian infocus, Dan juga sekarang ada smart TV. apakah Ibu menggunakan media digital pada saat mengajar interaksi? Ada, kadang kami menyesuaikan dengan materi, contohnya kayak IPAS, di mana kita harus mengenalkan kepada siswa kita tentang jenis hewan vertebrata dan vertebrata. Kalau secara hanya sekedar disebutkan jenisnya saja tentu siswa tidak memahami, maka kami
menggunakan infocus atau media yang bisa siswa itu pahami. Video animasi itu kan, animasi yang menarik. Selain itu Bu, apa saja media digital yang diketahui untuk mendukung pembelajaran itu? Kami biasanya menggunakan Canva, terus storybook, quizzes yang dari AI, pokoknya gini AI. Apakah Ibu membuat sendiri media berbasis digital yang akan ditampilkan pada saat pembelajaran di kelas? Kadang ada dibantu dengan teman karena ada beberapa kesulitan seperti saat menggunakan storybook mungkin bisa karena kita hanya memasukkan apa yang akan kita buatkan. Ada beberapa yang dibantu oleh teman sejawat, minta bantuan teman. Apa tantangan terbesar dalam menggunakan media berbasis digital di kelas yang telah diberikan? Kadang-kadang kami harus menunggu antrian karena fasilitas itu seperti infocus kami hanya memiliki 2, jadi jika ada kelas yang lebih mementingkan maka itu jadi tidak selalu menggunakan media. Jadi harus sabar menunggu antrian. Apakah peserta didik lebih antusias ketika menggunakan media berbasis digital di kelas? Itu bagaimana ya? Mungkin karena menurut mereka padahal itu yang ditampilkan adalah media atau pembelajaran, jadi pikiran mereka karena mereka kelas rendah, kata mereka itu suatu tontonan, jadi membuat mereka lebih bersemangat mengikuti daripada metode ceramah atau hanya memberikan media seperti gambar yang ditempel. Lebih antusias dan lebih bersemangat daripada pembelajaran ceramah. Apakah ada perubahan hasil belajar Bu peserta didik setelah penggunaan media berbasis digital tersebut? Ada. Bagi siswa yang agak lama untuk memahaminya karena sudah melihat secara menurut mereka secara langsung kan, karena melalui seperti kita membuat hewan PT Brata jenis-jenisnya, kita tidak perlu lagi menerka-nerka mereka itu menghayal kayak hewan kerang bagaimana bentuknya, karena sudah terlihat jadi mereka lebih mudah memahami, jadi pembelajaran lebih terbantu. Tapi dengan adanya media pembelajaran berbasis digital ini, materi yang abstrak tuh lebih jelas, lebih konkret. lebih konkret.